Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Angelia Monika Putri, NIM 211340007, Prodi D3 Manajemen Perdagangan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Selamat datang di presentasi singkat mata kuliah Komunikasi Bisnis. Komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal. Sebagai awal bahasan dalam komunikasi bisnis, maka akan dibahas antara lain bentuk dasar komunikasi yang mencakup komunikasi verbal dan non-verbal. Proses komunikasi, sebab-sebab timbulnya kesalahpahaman dalam komunikasi, dan bagaimana cara memperbaiki atau meningkatkan komunikasi. Bentuk dasar komunikasi. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui tulisan maupun lisan. Dalam kehidupan sehari-hari seperti Anda mengirim surat atau telepon kepada orang tua Anda, teman Anda, pacar Anda berbincang-bincang atau ngobrol dengan teman Anda ngerumpi dengan tetangga sebelah, Anda membaca puisi di depan kelas, Anda mempresentasikan makalah dalam suatu acara seminar. Anda membaca surat kabar, majalah, jurnal, Anda mendengarkan radio, menyaksikan dan mendengarkan acara televisi dan sejenisnya merupakan contoh bentuk-bentuk komunikasi verbal. Dalam dunia bisnis, beberapa contoh komunikasi verbal antara lain penyampaian pesan melalui surat, memo, teknologi komunikasi modern, rapat pimpinan, briefing kepada karyawan, wawancara kerja, dan presentasi. Penyampaian pesan lewat tulisan maupun lisan tentu memiliki suatu harapan bahwa seseorang akan dapat membaca atau mendengar apa yang akan dikatakan. Dan selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Bentuk komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi bisnis adalah komunikasi nonverbal. Menurut teori antropologi, sebelum manusia menggunakan kata-kata, mereka terlebih dahulu menggunakan gerakan-gerakan tubuh, bahasa isyarat, atau biasa disebut dengan bahasa Inggrisnya body language, sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya, seseorang yang sedang tersenyum dan melakukan jabat tangan dengan orang lain untuk mewujudkan rasa senang, simpati, dan penghormatan. Dan yang kedua, seseorang yang membuang muka, istilah dalam bahasa Jawanya melongos, untuk menunjukkan suatu sikap rasa tidak senang terhadap orang lain. Yang ketiga, seseorang yang menggelengkan kepala untuk menunjukkan suatu sikap menolak atau ketidaksetujuan terhadap sesuatu. Yang keempat, seseorang yang menganggukkan kepala sebagai tanda setuju atau oke. Mengapa komunikasi nonverbal itu penting? Meskipun komunikasi nonverbal sering tidak terencana atau kurang terstruktur, namun komunikasi nonverbal memiliki pengaruh yang lebih besar daripada komunikasi verbal. Isyarat-isyarat komunikasi nonverbal adalah sangat penting, terutama dalam menyampaikan perasaan dan emosi. Tujuan komunikasi nonverbal. Yang pertama ada untuk menyediakan atau memberikan informasi. Yang kedua, untuk mengekspresikan emosi. Yang ketiga, untuk mengatur alur suatu percakapan. Yang keempat, untuk memberi sifat, melengkapi, menentang, atau mengembangkan pesan-pesan verbal. Dan yang kelima, untuk mengendalikan atau mempengaruhi orang lain. Dan selanjutnya ada proses komunikasi bisnis. Sesuatu yang Anda nikmati saat ini seperti buku yang sedang Anda baca ini. Konteks diks yang Anda dengarkan, acara-acara televisi yang Anda tonton, internet yang Anda nikmati, personal komputer yang Anda miliki, dan sejenisnya tidaklah datang begitu saja, tetapi melalui suatu proses yang cukup lama. Begitu hal dengan komunikasi, ia perlu proses juga. Apabila Anda perhatikan, seseorang yang sedang berbicara, menulis, mendengarkan, atau membaca, maka kegiatan komunikasi yang mereka lakukan adalah lebih dari satu tindakan. Selanjutnya itu ada proses komunikasi terdiri 5 tahap kegiatan, yakni pengiriman suatu ide atau gagasan. Dan yang kedua, ide yang disampaikan diubah menjadi suatu pesan. Yang ketiga, pemindahan pesan. Yang keempat, penerima menerima suatu pesan. Dan yang kelima, penerima memberi tanggapan dan mengirimkan kembali sebagai umpan balik ke pengirim. Sekian, terima kasih. Dan semoga presentasi yang saya buat ini bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.